yeah. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memuji fasilitas pemusatan latihan training camp Timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia tengah menjalani training camp di Antalya, Turki. Training camp Timnas Indonesia yang digelar sejak Jumat 22 Desember lalu ini sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024 mendatang. Zainuddin Amali yang telah bersama rombongan Timnas Indonesia sejak keberangkatan pada Kamis 21 Desember lalu ini mengaku terkesan dengan fasilitas training camp di Antalya, Turki. Mantan Kemenpora ini pun yakin bahwa lokasi training camp Timnas Indonesia di Antalya, Turki ini sangat cocok untuk persiapan ke Piala Asia. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI ini sangat optimis bahwa Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong mampu berbicara banyak di Piala Asia 2023. Ia pun tak segan-segan mengemban misi kepada Sintayong agar Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap-siap menghadapi sejumlah turnamen bergengsi seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi AFC U20 2025, dan Piala Dunia U20 2025 di Chili. Guna mematangkan kemampuan tim, Indra Syafri melakukan penggemblengan terhadap anak didiknya. Satu dari upaya memperkuat skuad Garuda, kata Indra Syafri, dirinya membuka peluang untuk anak-anak di luar negeri yang memiliki potensi memperkuat tim. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, turut mengikuti cara Sintayong dengan memakai pemain keturunan. Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia, Akhan Fikri, mengakui hadirnya pemain keturunan membuat tim semakin kuat. Oleh sebab itu, ia tidak terlalu mempersoalkan hadirnya mereka dalam tim. Hadirnya pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia sempat menuai polemik. Tidak sedikit yang kurang setuju skuad Garuda dihuni banyak pemain keturunan, terlebih lewat jalur naturalisasi. Saat ini, pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia bisa dibilang cukup banyak. Mereka adalah Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Ivan Janir, Rafael Struijk, hingga yang terbaru Justin Hamner. Melihat hal tersebut, Akhan Fikri menyambut terbuka kehadiran pemain keturunan. Ia merasa Timnas Indonesia semakin bagus dengan adanya mereka. Ya, makin bagus untuk tim. Enggak masalah karena kita buat kekompakan tim dan buat motivasi diri sendiri, kata Akhan Fikri. Teka-teki keberadaan Jordi Amat yang belum juga bergabung training camp Timnas Indonesia di Turki kini menemui titik terang. Jordi Amat memang belum juga bergabung training camp Timnas Indonesia di Turki sejak hari pertama. Padahal Liga Super Malaysia sudah rampung dan ia tidak mengalami cedera. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, bahkan saat dihubungi tak memberikan secara jelas detail apa yang membuat Jordi belum tiba di Turki. Ia hanya mengatakan bila Jordi hanya berkomunikasi dengan Sintayong soal kehadirannya di training camp Timnas Indonesia. Iya benar, kompetisi di Malaysia sudah selesai, ucap Nova Arianto. Mungkin juga bertanya langsung ke coach Sintayong karena dia berkomunikasi dengan pelatih kepala. Dia juga tidak cedera, tambahnya. Kini, keberadaan Jordi menemui titik terang. Seperti yang disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Ropan melalui YouTube-nya. Bung Ropan mendapatkan informasi langsung dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang memang memantau langsung Timnas Indonesia training camp di Turki saat ini. Jordi Amat dipastikan bakal datang karena saat ini tengah berlibur bersama keluarga. Tampaknya hal ini juga sudah dikomunikasikan langsung dengan Sintayong.
Kehadiran Justin Hubner di Timnas Indonesia disambut positif dua kiper Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Qatar. Keduanya adalah Hernando Ari, Persebaya Surabaya, dan Muhammad Riyandi, Persis Solo. Hernando Ari percaya bahwa tenaga dari Justin Hubner akan menambah kokoh lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain keturunan berposisi sebagai bek yang kini menjadi andalan Sintayong. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sean Patinama. Bagus ada tambahan amunisi bagus, ucap Hernando Ari saat ditemui. Muda, dan itu kelas sih, dia sudah bagus, sambung pemain berusia 21 tahun tersebut. Yael Lisdek mengaku sudah berminat untuk Timnas Indonesia di masa depan. Pengakuan tersebut disampaikan saat pemain 22 tahun tersebut diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha pada Senin 25 Desember 2023. Yael Lisdek sendiri merupakan pemain berusia 22 tahun yang saat ini membela SC Telstar di kasta kedua Liga Belanda. Lisdek berposisi sebagai pemain yang bisa mengisi posisi sebagai bek kanan, gelandang kanan, dan bek kiri. Pemain kelahiran kota Amsterdam tersebut sebenarnya bisa membela 3 negara sekaligus, yaitu Belanda, Suriname, dan Indonesia. Namun, jika mendapatkan undangan bermain untuk Timnas Indonesia, Lisdek siap memenuhinya. Saya sudah memikirkan itu membela Timnas Indonesia, kata Yael Lisdek. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia.